Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tatia Firda dari kelompok 5 dengan NIM 2401015. Di sini saya akan menjelaskan materi mata kuliah Machine Learning mengenai Support Vector Machine atau yang disingkat dengan SVM. Pengertian SVM yaitu SVM pertama kali diperkenalkan oleh Vebnik pada tahun 1992 sebagai rangkaian harmonis konsep unggulan dalam bidang pattern recognition. Super Vector Machine atau SVM adalah salah satu algoritma machine learning dengan pendekatan supervised learning yang bekerja dengan mencari hyperlink atau fungsi pemisah terbaik untuk memisahkan kelas. Jenis SVM yang pertama yaitu ada linear, merupakan data yang dipisahkan secara linear, yaitu memisahkan dua kelas dengan menggunakan sebuah garis lurus tunggal, dan classifier yang digunakan disebut sebagai linear SVM classifier. Yang kedua yaitu ada non-linear, merupakan fungsi dari kernel trig terhadap ruang yang berdimensi tinggi. Jika sebuah dataset tidak dapat diklasifikasikan menggunakan garis lurus dan classifier yang digunakan disebut non-linear SVM classifier. Yang selanjutnya itu ada pengaplikasian algoritma SVM. Algoritma ini dapat diaplikasikan untuk yang pertama klasifikasi teks, penetapan kategori, pendeteksian spam, dan analisis sentimen. Yang kedua itu adalah pengenalan gambar. SVM bekerja sangat baik dalam pengenalan berbasis gambar dan klasifikasi berbasis warna. Selanjutnya itu hyperline, supervector, dan max margin pada algoritma SVM. Bisa kita lihat pada gambar berikut. Ada garis pembelah tengah, garis tidak putus-putus, itu disebut garis maksimum margin hyperline. Lalu ada dua garis pemisah putus-putus di antara garis tidak putus-putus, yang sebelah kanan disebut positive hyperline, lalu yang sebelah kiri disebut negative hyperline. Lalu ada bulat warna hijau dan petak berwarna biru di sebelah garis putus-putus, itu disebut dengan super vector machine. Lalu ada garis atas di antara garis putus-putus dan tengah disebut maximum margin. Yang pertama yaitu hyperline. Dalam memisahkan kelas dalam ruang dimensi, ada kemungkinan terdapat beberapa garis atau batas keputusan. Titik data yang terletak di kedua sisi hyperline dapat dimaknai sebagai kelas yang berbeda. Dimensi hyperline bergantung pada fitur dataset. Artinya, jika jumlah fitur input adalah 1, maka hyperline hanyalah sebuah titik. Jika jumlah fitur input adalah 2, maka hyperline hanyalah sebuah garis. Jika jumlah fitur input adalah 3, maka hyperline menjadi bidang 2 dimensi. Dikatakan hyperline terbaik karena memberikan nilai margin terbesar. Fungsi pemisahnya adalah fungsi linear yang didefinisikan sebagai berikut. X sama dengan sin buka kurung F buka kurung X sama dengan tutup kurung. Bisa kita lihat gambar di samping setelah saya letak, yaitu gambar pertama, jika fitur input 1 dia hanyalah sebuah titik. Lalu jika dia 2 input dia hanyalah sebuah garis. Lalu jika inputnya 3 maka menjadi bidang 2 dimensi, yaitu gambar yang kedua. Di sini terdapat dua pemisah, terdapat atas dan bawah menjadi 2 dimensi. Selanjutnya super vector. Super vector ialah titik data atau vektor yang paling dekat dengan hyperline dan yang mempengaruhi posisi hyperline. Karena vektor-vektor ini mendukung hyperline, maka disebut super vector. Bisa kita lihat gambarnya, di sini terdapat dua gambar yaitu bulat hijau dan merah. Terdapat garis di tengahnya dan yang terdekat dengan garis tersebut adalah super vector. Selanjutnya itu yang ketiga adalah max margin.
Margin adalah jarak antara supervektor dari masing-masing kelas di sekitar hyperline. Pada gambar di bawah, margin diilustrasikan dengan jarak antara dua garis putus. Margin terbesar atau max margin dapat ditemukan dengan memaksimalkan nilai jarak antara hyperline dan titik terdekatnya. Dapat dilihat pada gambar bagian kanan memiliki margin lebih besar daripada gambar bagian kiri. Secara intuitif, margin yang lebih besar akan menghasilkan performa klasifikasi yang lebih baik. Di sini terdapat small margin dan large margin. Small margin ini marginnya kecil, lalu yang di samping ini besar, lalu yang sebelah kanan inilah yang akan menghasilkan performa klasifikasi yang lebih baik. Baiklah, sekian akan dilanjut oleh teman saya. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan alur kerja algoritma SVM. Algoritma SVM bekerja dengan cara memetakan data ke ruang fitur berdimensi tinggi sehingga titik data dapat dikategorikan. Bahkan ketika data tersebut tidak dapat dipisahkan secara linear. Apabila pemisahan terkategori berhasil ditemukan, data dapat ditransformasikan sedemikian rupa sehingga pemisah tersebut dapat digambarkan sebagai hyperplane. Kemudian, karakteristik data baru dapat digunakan untuk memprediksi pada kelompok mana record baru seharusnya berada. Algoritma SVM bekerja dengan berdasarkan langkah-langkah sebagai berikut. Langkah pertama, yaitu tentukan batas kelas atau hyperplane yang mungkin dari dataset. Langkah kedua, yaitu pilihlah hyperplane berdasarkan margin maksimum. Selanjutnya, yaitu penjelasan secara visual. Sebagai ilustrasi, perhatikan gambar di bawah ini, di mana terdapat titik-titik data yang terpisah dalam dua kategori, yaitu bulatan hitam dan bulatan putih. Selanjutnya, kedua kategori tersebut kemudian dipisahkan dengan kurva, seperti yang terlihat pada gambar berikut ini. Setelah dilakukan transformasi, batas antara dua kategori dapat ditentukan oleh hyperplane, seperti yang ditunjukkan pada gambar di bawah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jumaida Ramdhani. Saya dari kelompok 5. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang support vektor mesin. Pada contoh kasus, ini ada 3 kasus. Yang pertama yaitu penerapan teknik data mining dengan metode support vektor mesin atau SVM untuk memprediksi siswa yang berpeluang dropout. Studi kasus di SMKN 1 Sutra. Dropout adalah suatu keadaan di mana siswa diberhentikan dari sekolah karena beberapa alasan yang mengharuskan siswa untuk di dropout. Faktor dropout seperti absen yang salah, melebihi batas maksimal, nilai yang kurang dari bawah yang telah ditentukan pihak sekolah, dan perilaku siswa yang sudah melanggar nilai attitude yang telah ditetapkan oleh pihak sekolah. Dalam penelitian ini, penulis ingin memprediksi siswa yang berpeluang dropout dengan menggunakan metode SVM yang diharapkan mampu memprediksi masalah dropout, apakah siswa akan lanjut ke semester selanjutnya atau di dropout karena beberapa alasan. Dan hasil yang disimpulkan adalah metode SVM mampu memprediksi siswa yang berpeluang dropout. Untuk contoh kasus yang kedua yaitu implementasi metode support vektor mesin untuk klasifikasi rumah layak huni. Studi kasus Desa Kidal, Kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang. Rumah merupakan bagian penting dalam aspek kehidupan. Rumah yang layak digunakan tempat tinggal yaitu rumah yang bersih, aman dan nyaman. Kurangnya pengetahuan tentang fungsi rumah pada masyarakat, semakin susah terwujudnya rumah yang layak huni. Pemerintah kesulitan dalam menilai rumah layak huni. Pada kenyataannya, rumah yang tidak bagus namun penghasilan tinggi, bantuan yang diberikan pemerintah seringkali salah sasaran. Banyak masyarakat yang protes karena hal seperti ini. Untuk mengatasi masalah tidak salah sasaran, maka pemerintah membutuhkan sistem yang mengklasifikasikan rumah layak huni dan rumah tidak layak huni. Sistem untuk klasifikasi rumah layak huni dibuat menggunakan metode support vektor mesin atau SVM. Dalam penelitian ini menggunakan metode support vektor mesin,
Metode yang digunakan itu metode support vektor mesin, merupakan metode klasifikasi yang baik. Metode support vektor mesin atau SVM ini bersifat linear. Namun metode SVM juga bisa digunakan untuk menyelesaikan masalah non-linear. Hasil pengujian menghasilkan rata-rata akurasi sebesar 90,75% dengan menggunakan metode pengujian K-fold cross validation dengan nilai K sama dengan 10 serta parameter metode SVM antara lain yaitu A sama dengan 0,5, Y sama dengan 0,001C, 1, D sama dengan 2, literasi maksimum sama dengan 10 literasi dan menggunakan kernel polynomial of degree. Selanjutnya, saya Mulia Kiki. Di sini saya akan menjelaskan studi kasus yang ketiga, yaitu prediksi kelulusan mahasiswa dengan metode support vektor mesin SVM, studi kasus STMIC Cikarang. Prediksi kelulusan mahasiswa menjadi hal yang penting dilakukan oleh perguruan tinggi berdasarkan data lampau yang dimiliki oleh perguruan tinggi. Penelitian prediksi kelulusan mahasiswa di STMIC Cikarang ini menggunakan metode CRIP-SDM dalam pembuatan prototipe aplikasi data mining. Langkah-langkah CRIP-SDM adalah fase pemahaman bisnis, fase pemahaman data, fase pengolahan data, fase pemodelan, dan fase evaluasi. Dalam pemodelan data mining menggunakan metode support vektor mesin atau SVM. Support vektor mesin SVM mencari hyperplane terbaik yang memisahkan dua buah kelas pada input space. Proses mining terdiri dari proses training dan proses testing, menggunakan data dari sistem informasi akademik. Untuk evaluasi dan validasi hasil pemodelan data mining menggunakan metode cross validation dan kurva receiver operating characteristic atau ROC. Hasil dari penelitian ini adalah model data mining yang dibuat dengan RapidMiner dan aplikasi data mining yang dibuat dengan bahasa pemrograman C. Oke, selanjutnya saya Miss Renaldi akan menjelaskan tentang perbandingan hasil riset SVM dengan algoritma lain. Sebagai sebuah model pembelajaran mesin yang kuat, support vector machine SVM telah menjadi subjek banyak penelitian dan perbandingan dengan algoritma lainnya. Berikut ini adalah beberapa contoh perbandingan hasil riset SVM dengan algoritma lain. Perbandingan SVM dengan regresi logistik. Sejumlah penelitian telah membandingkan SVM dengan regresi logistik dalam berbagai konteks. Beberapa penelitian menemukan bahwa SVM memberikan performa yang lebih baik dalam kasus-kasus di mana batas keputusan antara kelas-kelas yang berbeda tidak linear. Sementara regresi logistik dapat memberikan performa yang lebih baik dalam kasus-kasus di mana batas keputusan yang linearnya sudah cukup baik. Selanjutnya, perbandingan dengan jaringan saraf tiruan atau neural networks. SVM seringkali dibandingkan dengan jaringan saraf tiruan dalam kaitannya dengan tugas klasifikasi. Beberapa penelitian menemukan bahwa SVM cenderung memberikan performa yang lebih baik dalam kasus-kasus dengan jumlah sampel yang kecil atau jumlah khusus fitur yang besar. Di sisi lain, jaringan saraf tiruan mungkin memberikan performa yang lebih baik dalam kasus-kasus dengan jumlah sampel yang besar atau dalam tugas-tugas yang sangat kompleks. Ketiga, perbandingan dengan random forest. KNN adalah algoritma yang sederhana tetapi efektif dalam klasifikasi. Beberapa penelitian telah membandingkan SVM dengan KNN dan menemukan bahwa SVM cenderung memberikan performa yang lebih baik dalam kasus-kasus dengan jumlah fitur yang tinggi dan ketidakseimbangan kelas yang signifikan. KNN di sisi lain dapat memberikan performa yang lebih baik dalam kasus-kasus dengan jumlah fitur yang rendah atau data yang tidak linear. Selanjutnya, perbandingan dengan random forest. Random forest adalah algoritma ensemble yang populer dalam pembelajaran mesin. Beberapa penelitian membandingkan SVM dengan random forest dan menemukan bahwa keduanya dapat memberikan performa yang kompetitif tergantung pada kasus yang dihadapi. Random forest cenderung lebih baik dalam mengatasi masalah overfitting dan tugas regresi, sementara SVM mungkin memberikan performa yang lebih baik dalam tugas klasifikasi dengan dataset yang berukuran kecil hingga besar. Perlu dicatat bahwa hasil perbandingan ini mungkin bervariasi tergantung pada konteks dataset yang telah digunakan dan pengaturan parameter yang tepat.
Penting untuk melakukan evaluasi yang komprehensif dan ekspresif dengan berbagai algoritma untuk menemukan algoritma yang paling sesuai dengan kasus yang spesifik.